Baik, kita ke Jakarta Timur. Waspada bagi kaum perempuan yang kerap melakukan perawatan di klinik kecantikan. Polisi membongkar praktik klinik kecantikan di Ciracas, Jakarta Timur. Selain menawarkan harga yang terjangkau, dalam praktiknya klinik tersebut menggunakan dokter gadungan. Wanita ini hanya bisa tertunduk malu saat ditetapkan menjadi tersangka terkait praktik klinik kecantikan ilegal yang beroperasi di Ciracas, Jakarta Timur sejak 2017 lalu. Wanita yang berprofesi sebagai perawat ini mendirikan klinik tersebut tanpa izin. Parahnya, ia juga mengaku sebagai dokter spesialis. Dalam aksinya, ia mempraktekkan teknik yang didapatkan saat bekerja di rumah sakit, termasuk cara mendapatkan obat. Hampir sebagian besar konsumennya mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah dokter. Ya, padahal sama sekali tidak memiliki ijazah kedokteran. Dia dapat belajar karena pernah bekerja menjadi perawat. Dia adalah perawat sebenarnya. Lewat promosi di media sosial, tersangka mengaku menangani lebih dari 100 pasien dalam sebulan dengan berbagai jenis perawatan yang harusnya ditangani oleh dokter spesialis. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Ya, beberapa ulama menyatakan menjaga kebersihan maupun kecantikan bagi seorang muslimah adalah suatu kebaikan atau ibadah, ya Ustadz. Nah, ini kan mereka mengaku-ngaku sebagai dokter termasuk perbuatan bohong yang dapat merugikan masyarakat. Tapi jangan lantas mudah percaya pada perawatan kulit yang menjanjikan hasil instan, apalagi material perawatan kulit itu mengandung kimia berbahaya dan belum memiliki izin BPOM serta sertifikasi halal, ya Ustadz Lutfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ikhtiar kita untuk mempercantik diri, mengindahkan penampilan adalah tetap memandu kepada dua hal. Yang pertama halal, itulah ya otoritasnya dari MUI, kemudian thayyib. Thayyib ini adalah kita akui dan kita percayai memang sehat, memang layak dikonsumsi. Ketika itu dikategorikan ilegal, maka tidak thayyib. Karena yakin bahan-bahannya ya mungkin membahayakan. Apalagi mereka yang melakukan adalah bukan pada bidangnya. Kata thayyib ini menjadi penjelasan para ilmuwan dan para ulama. Untuk itu, sesungguhnya modal dasar kita adalah penciptaan terbaik. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Di surat At-Tin ayat yang keempat. Allah ingatkan modal kita, bibit kita adalah yang terbaik. Namun Allah mempersilahkan karena Allah suka dengan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Namun keindahan ini tidak kemudian lantas kita tidak hati-hati, tidak waspada. Kita jaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita mempercantik, memperindah juga dengan sebaik-baiknya. Kita pilih yang halal sesuai dengan ya tuntunan dari MUI dan yang thayyib sesuai dengan tuntunan dari BPOM. Sehingga kita dapatkan kebaikan lahiriah dan kebaikan batiniyah. Tidak hanya cantik di luarnya, Mbak Nurul, tapi juga cantik di dalamnya, cantik dunia, cantik pula akhirat kita, insya Allah. Insya Allah, jadi yang diperbaiki tidak hanya cantik di luarnya, tetapi juga cantik di dalamnya, begitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, ini bagaimana pandangan Islam terkait dengan perbuatan para dokter yang melakukan perbuatan berbohong, mengaku-ngaku sebagai dokter, demi mendapatkan keuntungan yang tidak halal ini Ustadz, dan merugikan masyarakat tentunya. Cara manusia menambah penghasilannya dituntun oleh Allah, dituntun oleh baginda adalah dengan cara yang halal. Dan salah satu bukti kehalalan adalah antaradin. Antaradin itu bahasa para ulama artinya ia lakukan dengan sejujur-jujurnya. Ia tidak menipu, tidak memanipulasi, tidak berbohong. Apalagi mungkin dalam konteks sekarang bisa saja ia katakan ini terbagus, ini terbaik, apalagi harganya iming-iming murah. Padahal akibatnya tidak hanya seseorang yang mengikuti yang tidak benar tadi, mungkin mencelakakan diri, membahayakan diri, dan sebagainya. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang melakukan tindakan manipulatif, tindakan yang merugikan banyak pihak dengan neraka wail di surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi semua yang berlaku curang. Ini adalah tindakan kecurangan, tindakan manipulasi. Kalau ingin mendapatkan anugerah, nikmat,
atau karunia rezeki dari Allah, lakukanlah dengan seikhlas-ikhlasnya, sejujur-jujurnya. Apa yang ada, itulah yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga kita terhindar dari ancaman neraka wail dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nauzubillah, celakalah orang-orang yang berbuat curang, dan semoga kita semakin waspada terhadap apa-apa saja yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang masih saja melakukan hal-hal berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal, begitu ya Ustadz.